Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo sedulur, ketemu lagi bersama Kungi di Urip Bonus Channel. Kali ini jalan-jalan kita ya. Ini di Tugu apa ya? Tugu Garuda Sumber Gundi, Kediri. Tepatnya kita mau masuk ke Gunung Puncak Gunung Kelut ya. Nah, baik. Seperti biasanya kami tetap bersama teman-teman saya yang saat ini sudah siap-siap masih bersama Urip Bonus Channel. Yuk. Baik, kita langsung menuju ke puncak Gunung Kelut. Come on. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Kopi untuk kemesraan, dan untuk kesejahteraan Kabupaten Kediri. Oke, siap. Mas ketorong dari awal. Apa tuh sing yang akan kita bicarakan apa ini? Dia pilihan kepala daerah Kediri. Pilkada ya. Kita kan sebagai masyarakat. Ngulik gak waleh. Lah selama masih ada Pemda ya masih kita tetap gak waleh-waleh. Gak waleh-waleh. Pendengar kita nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Untuk kita nanti Kabupaten Kediri. Mau biasa lah, benda bingung. Murah mana bingung. Luar biasa. Kok white ini kopi ini. Oke. Saat ini kita di mana ini? Terus ada suara motor, ada suara apa ini apa? Di Gunung Kelut. Puncak Gunung Kelut ya. Di puncak Gunung Kelut. Ini wisata andalan Kabupaten. Jadi yang kita bicarakan tetap pilkada. Kediri. Kita ngulik-ngulik untuk pilkada Kabupaten Kediri dulu. Kabupaten Kediri. Oke, berarti kita tepat di puncaknya Gunung Kelut. Kalau itu Gunung Sumbing. Jadi dimulai dari mana ini? Kita mulai dari pilkada kan pada bulan November ya? November. 2000. Kan tinggal beberapa hari ini aja. 2 bulan. Seperti yang kita bicarakan kemarin itu, kita sudah ngelis beberapa nama. Nah, nama-nama ini menurutmu setelah verifikasi? Ya toh. Verifikasi. Pilkada Kabupaten Kediri itu kan serentak dilaksanakan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang kita bahas fokus Kabupaten Kediri, yang saat ini bupatinya masih dijabat oleh Haninito Himawan Pramana atau Mas Dito, mana? Mas Dito ya. Ya genah ki soalnya Bu Mas itu. Terus Mas Pati Kelir. Nah, karena sekarang ini kan kita sudah pernah ngulik-ngulik bahwa koalisi di pusat itu seperti itu, ada koalisi perubahan, ada koalisi Indonesia Maju, ada koalisi yang lain, ada 3 koalisi. Mungkinkah sekarang pertanyaan, koalisi di pusat itu akan di Kediri Kabupaten? Ya secara politis memang harus seperti itu. Dari mereka kan pejabat pabrik itu kan berangkat dari politik. Oh ya pusatnya mesti ada komando, ada garis khusus seperti turun ke bawah. Jadi berapa tiga koalisi kan? Golongan besar ya. Koalisi PDI Perjuangan, koalisi Perubahan, koalisi Prabowo Gibran itu yang banyak. Gimana, Mas? Tapi kelihatannya untuk di daerah ini kelihatannya tidak merujuk kepada koalisi pusat. Seperti Mas Dito. Seperti Mas Dito ini incumbent ya. Incumbent kebetulan dia kader dari PDI. Nah, ini ada informasi yang agak akurat. Agak akurat. Karena apa? Dinamika politik kan masih berubah-ubah. Sehingga ini bisa saya katakan
agak akurat. Karena Kuwi saya bocoran loh. bocor halus. Padahal sesuai undang-undang bocoran gak oleh lagi. Gak oleh lagi. Better piye? Lu agak bener. Agak akurat. Iya. Nah, sehingga ada informasi yang agak akurat yang masuk ke saya. Jadi ada bakal calon dari koalisi lain yang kelihatannya mau merapat ke Mas Dito. Artinya dia merelakan sebagai AG2. Siapakah itu? Nah, ini kelihatannya banyak ada beberapa nama yang kelihatannya ini memang agak namanya Suswani muncul dengan dia siap dengan AG2. Dengan begitu berarti Mas Dito itu masih dipandang yang terkuat Yang terkuat hari ini. Prima donanya dari situ. Ya artinya dia di kesempatannya incumbent masih sekali lagi. Sehingga Mas Dito sendiri satu dilihat dari usia juga masih muda, coro energik gitu. Terus yang secara politis dia sudah mapan. Secara politis dia sudah mapan karena didukung oleh partai besar. Seandainya itu nanti Mas Dito berangkat sendiri, itu bisa karena apa? Jumlah kursi yang ada di Dewan itu sudah mencukupi. Untuk PDI 20% Perjuangan dari, kan ada 13 kursi. Saya tanya sedikit aja ya. Mas Dito sudah berangkat ke PDI kira-kira. Soalnya ada perubahan. Benar? Yeah. Ini sepengetahuan saya, ini bocoran agak bocor dari orang penting di PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan itu tetap akan mengusung Mas Dito. Meskipun nanti tetap ada prosesi pendaftaran itu akan tetap dilalui. Lalu penjaringan juga ya? Akan dilalui meskipun akan pendaftar akan banyak, tapi intinya untuk PDI Perjuangan sudah mengusung Mas Dito, sudah menyatakan seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten. Nah, yang jadi persoalan adalah memang wakilnya itu Mas Dito sebenarnya masih mengharapkan untuk Mbak Dewi itu masih harus mendampingi. Persoalannya PKB itu kan kalau di pusat kan masuk perubahan. Mungkinkah di sini nanti akan terjadi seperti itu? Sudah dijawab oleh agak akurat tadi lah. Bahwa pusat itu gak sesuai dengan sini. Tidak. Ini yang penting lokal gini mau. Nah, artinya begini, sekali lagi yang kita sampaikan. Jadi omongannya awal itu sini. Jangan dipikir teman-teman, karena ini hanya sekedar obrolan wong bisa, wong pinggiran, juga belum ya, ngopi. Tapi ada plus minusnya. Plusnya kalau mereka teman-teman ini kita ajak untuk belajar bersama, untuk mencoba untuk menghayati dinamika politik yang ada di sekitar kita. Itu aja. Jadi mikirnya gak sahabat-sahabat. Nah, iya. Kembali ke persoalan pilkada. Meskipun Mas Dito ini peluangnya hari ini sangat luar biasa karena incumbent, tapi tidak bisa enak-enakan, Pak. Karena apa? Di situ ada yang kemarin sesuai nama-nama populer yang masuk list kita itu ada sekitar 30. Jirimu 27, naik 30. lagi 30. Tapi nanti kita peras ya. Iya, kita peras lagi karena ada satu yang kemarin sudah komunikasi dengan kita, dia memang sudah angkat tangan. Artinya sudah tidak berani lagi untuk terjun di dunia politik yang penuh hingar-bingar. Stop sih. Kamu ngomong pemeras diperas. Ini peras. Kita khawatir di negatif thinking kan. Makanya diverifikasi, diulik. Maksudnya kan dari 30 kan bisa disaring yang tokoh-tokoh misalkan. Sekarang yang dikatakan Pak Kang Haji ada salah satu tokoh yang menyatakan tidak akan maju. Dan Pak Sabta kira-kira juga tidak akan maju. Dan ini yang sekarang sedang Pak Mas Buri mundur. Sekarang sedang giat
kan memasang gambar-gambar itu Mas Denny Widianarko. pengusaha ya, itu pengusaha seorang ya. bos yang kayaknya itu akan berani melawan itu. Lah ya ki awake dhewe kudu meluruskan, aja nganti bahasa peras awake digoreng awake dhewe engko. Diluruskan. Tahu, Lah iya. kan dari 30 kan diperas jadi 5 toko kan bisa. Di apa? Diverifikasi lah. Iya, artinya yang saya katakan, Mas Dito ini tidak bisa enak-enakan dan santai. Karena apa? Ini kelihatannya kompetitornya juga kuat. Seperti Mas Denny. Siapa tadi? Denny Widianarko. Widianarko ini kuat. Ini pengusaha. Dia juga populer di Kediri. Dia adalah pengusaha CEO-nya salah satu perusahaan rokok lokal di Kediri. Kuwi gurung mantan yang dahulu. Iya. Pak siapa? Pak Sutrisno. Oh, itu keluarga ya. Lah kuwi kok dinastinya. Ya. Berat-berat ini. Katanya hari ini kalau bagi Mas Dito seharusnya itu Wis mulai ancang-ancang iki. apa namanya posisinya lebih berat sekarang daripada yang periode yang lalu. Jelas. Karena kemarin tuh satu, Mas Dito diuntungkan dengan semua partai itu kan dikuasai. Artinya tidak ada yang merekomendasi, tidak ada yang berani mengambil rekomendasi dari partai manapun karena sudah ada diambil semua oleh Mas Dito. Nah hari ini setelah pilpres ini kelihatannya dinamika politik luar biasa. Artinya di situ kemarin yang tidak mendapatkan tiket hari ini muncul karena ada peluang tiket. Satu ada tiket dari Koalisi Perubahan, yang kedua dari tiket koalisinya Prabowo Gibran. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Mas Dito. Meskipun Mas Dito nanti sudah ada yang daftar jadi AG2-nya dari koalisi lain, tapi ini belum tentu. Saya khawatir itu sebagai jebakan, gitu loh. Makanya harus dihitung. Ya, tapi ini juga masih bocoran juga dari yang saya terima bahwa kayaknya dari partainya Pak Prabowo Gibran pun masih mengandalkan Mas Dito. Harapannya dari mereka, ini kita sebut aja Gerindra ya, yang ini kebetulan mendapatkan 5 kursi, itu memang berharap jadi AG2-nya Mas Dito. Tadi yang sampean sampaikan juga AG2-nya Mas Dito. Berarti untuk saat ini Mas Dito itu ibaratnya bunga itu masih mekar-mekarnya, jadi ingin semuanya jadi AG2-nya. Tapi persoalannya, kalau misalnya nanti muncul orang kuat menjadi AG1, Mas Dito ini yang sampai katakan tadi harus bekerja keras lagi agar bisa warga yang Kabupaten Kediri itu yang sekarang itu 88% menyenangi Mas Dito itu semakin menyenangi. Saya ngobrol-ngobrol, kok Mas Dito tadi kayaknya dibidik banyak AG2-nya. Iya tak? Orang yang ingin jadi AG2-nya beliau. Nah, sekarang yang incumbent AG2 nih Mas Dito saya kira sekarang ini lah. Nyalon apa lagi? Nah, ini yang loh. Ya kebetulan kan dia kan berada di koalisi yang seberangan. Itu Mas Dito. Untuk koalisi pusat loh ya. Serem gitu. Pusat itu Mbak Dewi itu dari PKB. Seberangan dari Mas Dito, dari PKB, PKS dan Nasdem. Nah, kalau 3 ini mencalonkan satu pasang sudah bisa ini. Sudah bisa. Nah, ini kemungkinan ya kalau kita berbicara masalah situasi politik saat ini. Seperti Mas Dito kira-kira cara di persentase nggak ada 50% kalau mau mengambil Mbak Dewi lagi. Karena apa? Selama perjalanan periode pertama ini seakan-akan itu kan Mbak Dewi itu kan kayak Nyun Sewu, kayak diadaikan rapat gawe. Nah, ini otomatis kalau dari PKB sendiri yang sebagai pemilik dari wakil pemilik wakil itu kan kalau mau evaluasi seharusnya ya berkesempatan untuk pindah maju aja. Jadi maju tarung. Iya, tarung karena mendingan 3 partai ini bisa mengusung sendiri. 1 Nasdem, PKB, yang ketiga PKS. Nah, itu dari 3 partai, satu pasang. Dari 3 partai ini kan sebenarnya sudah kuat. Seandainya nanti umpama ini awal dewi kan orang luar kan berandai-andai kan bisa aja. Satu umpamanya
bupatinya dari Nasdem umpamanya. Wakil terus wakilnya dari apa dari PKB. Selesai. Atau sudah. dibalik karena yang PKB Dibalik. dapat 9 kursi, Nasdem 4 kursi ditambah PKS, berarti yang PKB-nya bupati, Nasdemnya wakil bupati. Tapi gini loh, Itu pun tergantung bargainingnya. Ini loh. Bargaining awal. kawan-kawan, kita tuh kayak jadi konsultan loh. kon mengarahkan tutorial kepada para Ini caleg-caleg. kan perakiraan, Prediksi ya. Iya. cuaca aja ada perakiraan cuaca. Nah, ini kan kita memperkirakan itu kan belajar dari pusat. Di sana ada 3 koalisi. Ya. Nah, siapa tahu di Kabupaten Kediri atau Kota Kediri nanti juga ada 3 koalisi. Ini siapa yang diuntungkan kalau 3 koalisi mencalonkan? Ya Kalau- masyarakat ya. ada pilihan. Kalau itu betul-betul koalisi itu garis lurus ke bawah. Ya, toh. Ini dari perubahan Dari atas ke bawah ini ya. dari atas ke bawah, dari koalisi perubahan punya calon sendiri, dari koalisinya Prabowo Gibran punya calon sendiri, Dari Mas Dito punya Mas Dito Berarti punya sendiri. Kira-kira yang paling justru menambah berat itu adalah Mas Dito. Kenapa? Dia hanya berangkat sendirian meskipun bisa Oh, berangkat. iya. oh iya iya. Tapi kan DPD. secara dukungan, secara ini Betul. apa pengusungnya ini kan Berperan, berat, ya, ya. berat. Ya. Sehingga makanya Mas Dito hari ini bagaimana dia gerilya untuk bisa berkoalisi dengan partai di luar koalisinya untuk dijadikan wakil. Aku yakin, yakinnya Mas Dito tidak mungkin jadi AG2. Pasti dia mengambilnya mesti yang ngambil dan dicari adalah AG2. Satu. Nah ini makanya Mas Dito gerilya mungkin piye carane bargainingnya Mas Dito bisa menggandeng dari luar koalisi. Itu Nah. pasti dilakukan. Kalau tidak itu bunuh diri Mas Dito. Ya, Karena apa, perjuangan sangat berat. makanya saat ini Mas Dito juga sudah melakukan roadshow Nah, ke desa-desa, ke tokoh-tokoh. Harapannya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh dari PDI Perjuangan bahwa ini masih tetap berusaha untuk merangkul partai-partai yang dulu mengusung Mas Dito. Jadi diupayakan partai-partai yang dulu mengusung tetap saat ini mengusung. Itu harapannya dari tokoh PDI Perjuangan. Andaikan itu clear, gerakannya Mas Dito tidak begitu berat. Loh ya kalau iya, itu clear selesai otomatis. lagi. Selesai. Sudah Ya kan? selesai. Tapi kalau mereka ini berjalan sendiri Mas iya. Dito abot. Apalagi ada Pak Denny, Ya. ada Pak siapa lagi? Ansopo dari Pak Trisna, mantu. ya dari Pak Yogi. Pak Yogi. Wah, itu Pak lagi siapa nih? Ferrari. Tapi Lari ya. Tapi Itu hari yang, ini yang ya. sekarang agak namanya muncul tuh ya itu ya. Tapi hari ini yang betul-betul fight ini satu yaitu Mas Denny. Karena apa? Dia sudah Memasang. masang Masang banner-banner. banner-banner ya. bener di Oh, oh. mana sekabupaten Kediri. Ini artinya apa? Dia sudah terang-terangan untuk menantang Mas Iya. Dito. Nah, Berangkat dari mana tuh? Eh? Dari mana? Belum ya? Masih. Wah. Beliau Mas Denny itu masih menunggu peluang partai mana nanti yang akan membuka pendaftaran. Nah, Iki cara wonge sing ndelok-ndelok ya. Ngoling-ngaling. Oh, aja no, Lihat, lihat lihat. situasi. melihat situasi. Nah, kira-kira untuk yang Sopo sing lengah masuk dia nanti. untuk Mas siapa itu? Sahadewa? Ya, anu Mas apa ngarani dokter alah. Itu kira-kira maju gak ya? Insya Allah maju lagi. Ya kok telepon entah, telepon. Iya. Terus yang kedua, ini kelihatannya siapa Pak Supadi maju lagi. Karena apa? Apalagi sekarang ini ada tambahan amunisi. Tujuannya kan jadi rata. Ya, dari PDI Perjuangan ya. Perjuangan. Nah, itu sendiri. Iku kita ayo. Makanya juga maju lagi. Terus ada lagi calon lain. Mungkin yang tidak, saya yakin yang dari ini semangat masih luar biasa adalah Pak Ridwan. Oh iya iya. Ridwan itu yang orang apa namanya kandat itu. Orang kandat itu tokoh masyarakat, dia juga apa pakar dia juga pengusaha, Kesehatan ya. pakar kesehatan. Ini nanti saya yakin dia selama Menunggu 5 tahun masih ini menunggu masih apa melihat peluang, ancang-ancang melihat luar peluang biasa. lagi. Ya, ya. Wes kawan, cukup di situ dulu. Kita ganti memprofil sekitarnya ini lah. Wes.
tentang calon-calon kan sudah sakit lagi mau. Ya, ya. Kita kulik lagi minggu depan ada apa ini. Nah, Kita mengulas lagi ya ini. nggak apa-apa toh ini. Inilah Gunung Kelut yang ini juga menjadi PR bagi calon bupati yang akan datang. untuk memoles Oh iya lagi toh. Gunung Kelut ya. Nah, Wisata karena Gunung begini, sebelum ledakan letusan itu dulu, ini kan tempatnya indah banget, sehingga sampai mancanegara itu terkenal Gunung Kelut. Kelut. Sekarang pun masih indah. Indah, cuma kan tidak sesuai speknya yang dulu. Nah, ini Artinya, sebagai di menjadi samping- ini sekedar koreksi aja. Hanya tempat-tempat atau wahana-wahana yang ada di kita Perlu dalam perjalanan dibenahi ya. perlu perawatan. Nah, perlu karena, pembenahan. ya perlu pembenahan karena banyak yang terbengkalai seperti musola yang parah. Mungkin itu efek Ya. dari letusan kemarin ya. Ya, tapi sekarang jeda waktu sampai sekarang kan seharusnya juga diperbaiki, tapi kelihatannya enggak. Ini hanya masukan aja. Masukan untuk Masukan untuk pemerintah. pilkada daerah. pemerintahan yang akan datang datang. meskipun yang saat ini ya. karena ini juga sebagai sumber PAD yang luar biasa lah kalau ini. Karena tidak hanya destinasinya orang-orang sekitar toh, keluar daerah pun juga. Nah ini apalagi medsos ini luar biasa. Sudah seperti ini mungkin terkenal di seluruh dunia. Makanya para calon nanti kalau tidak memperhatikan keindahan alamnya seperti ini nanti akan golek berkah barokah teko pucuk Gunung Kelut. Iya ngono lho. Artinya kalau kita berbicara mistis, Gunung Kelut itu luar biasa. Nah, pensiunan dukun itu ya mau dukun tadi. Orang kok pensiunan enggak, Bro. Saya dukun ya, saya dukun. Karena harus paling tidak setiap calon harus pernah ke Gunung Kelut. Wajib ya. Minimal masuk ke ini Terowongan. Ini menurut anu. Petuai dukun, saya dukun. Ya loh. Ora. Loh, Ya artinya selain begini. Gunung Kelut juga ada ke Sendang Tirto Kamandanu. Jadi begini, kalau kita lihat Gunung Kelut ini yang paling aktif. Paling aktif tapi tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar. Selama tidak beraktivitas. Nah, Tidak. satu contoh, Semeru yang gunungnya itu sekecil itu, tapi ini tidak ketika meledak, meletus. Ketika meletus ini juga merusak semua Lingkungan sekitar ya. Ini Gunung Kelut meskipun Kelut kecil aman. ya. Ya. Ya wes. Padahal ini aktif. Terus yang kedua, Mana? kenapa? Dulu itu menurut referensi, jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Kediri, Kumpulnya di sini tuh ya. semuanya menghadap ke Kelut. Ya, Jadi kiblatnya Kelut ya? Iya, semuanya menghadap ke Kelut. Karena dianggap Kelut ini Contohnya Singosari Malang Singosari, menghadap ke Malang. sini, Kediri menghadap sini ya ya. Semuanya menghadap ke Kelut. Wes cukup. Ayo, Oke. tas kopi nih. Hingga soal lain-lainnya lagi. Tas untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga Kediri semua. Apa nih? Ya wis. Oke ya. Oke. Cek ojo ngalih sih, aku tak closing sih. Kopi. Linya apa dah? Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus, tadi sudah membincang hangat terkait dengan Pilkada Kediri yang saat ini kami bertiga di puncak Gunung Kelut. Terima kasih atas responnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Masih salam Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.